Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya dari mata kuliah hukum pidana, kita akan bahas tentang delik aduan dan residivis untuk materi kali ini. Tapi sebelumnya, saya sampaikan apa yang menjadi capaian kompetensi ketika kita mempelajari materi delik aduan, agar Anda bisa membedakan antara delik aduan dengan delik biasa. Ini mungkin di materi sebelum UTS kemarin sudah disampaikan, delik aduan dan delik biasa itu masuk dalam kualifikasi delik juga. Kemarin ada delik kejahatan, ada delik pelanggaran, terus ada delik aduan, ada delik biasa, ada delik tunggal, ada delik kumulatif. Nah, ini tentang delik aduan. Delik aduan di sini pengertiannya adalah suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut itu apabila ada pengaduan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan klaagdelikten. Delik aduan ini klaagdelikten dalam bahasa Belanda. Jadi untuk perkaranya baru dapat dituntut itu apabila ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan dengan perkara tersebut. Dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Jadi siapa yang dirugikan dalam ini pastinya korban atau keluarga korban. Ini yang nanti ditetapkan sebagai atau dianggap sah sebagai subjek pengadu. Karena apa? Dalam delik aduan di sini tanpa adanya pengaduan maka perkara tersebut tidak bisa dituntut. Jadi aduan merupakan syarat mutlak dalam proses penuntutan untuk delik aduan. Berbeda dengan delik biasa, kalau delik biasa nggak usah ada pengaduan, tapi cukup dengan tertangkap tangan atau adanya laporan. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, Anda sebagai mahasiswa hukum harus bisa membedakan antara aduan dengan laporan. Kalau penyebutan laporan itu untuk delik biasa, kalau aduan untuk delik aduan. Nah, contoh dari delik aduan di sini adalah delik-delik yang kebendaan yang berhubungan dengan dalam lingkup keluarga. Misalnya pencurian dalam keluarga, penipuan dalam keluarga, dan juga yang masuk kategori delik aduan di sini penghinaan, penistaan, penyamaran nama baik yang dilakukan oleh orang-orang yang masih anggota keluarga maupun oleh orang lain. Terus juga delik pembukaan rahasia orang oleh pihak yang berhak, terus juga delik pelanggaran kesusilaan dalam keluarga, ini masuk kategori delik aduan. Dan pelanggaran kesusilaan ada juga beberapa delik juga dan tidak pidana kesusilaan, itu juga ada beberapa delik yang termasuk dalam delik aduan. Nah, selanjutnya klasifikasi dari delik aduan. Delik aduan di sini dibagi dalam dua bentuk, yakni ada delik aduan mutlak dan ada delik aduan relatif. Delik aduan mutlak disebut juga dalam bahasa Belanda disebut dengan absolute klaagdelikten. Kalau delik aduan relatif itu relatif klaagdelikten. Jadi delik aduan mutlak di sini adalah suatu delik yang baru bisa dituntut itu jika telah diadukan terlebih dahulu, tidak selalu oleh anggota keluarga, boleh juga oleh orang lain yang merasa dirugikan. Nah, ini harus ada penetapan tentang siapa subjek pengadunya. Jadi kalau delik aduan mutlak ini yang pengadunya harus korban. Contoh perzinahan pasal 284 sudah pernah saya sampaikan bahwa yang menjadi subjek pengadunya adalah suami atau istri yang dirugikan. Jadi yang diadukan itu pengadunya adalah suami atau istri yang dirugikan dalam kasus perzinahan itu. Nah, ini masuk kategori delik aduan absolut klaagdelikten atau delik aduan mutlak.
Sementara kalau delik aduan relatif, nah kalau delik aduan relatif di sini, suatu delik aduan yang baru bisa dituntut jika telah diadukan oleh keluarga yang dirugikan, Di sini contohnya adalah pencurian dalam keluarga. Selanjutnya, mereka yang menurut undang-undang tidak bisa melakukan pengaduan sendiri adalah mereka yang terdapat dalam pasal 72 ayat 1 KUHP. Nah, pasal 72 ayat 1 KUHP di mana di situ tertulis selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan belum 16 tahun, juga belum cukup umur, orang yang di bawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata. Jadi yang pada sini adalah walinya. Walinya misalnya dia masih dalam pengampuan karena keborosan atau belum cukup umur, belum 16 tahun, dalam pengampuan, maka yang menjadi subjek pengadunya adalah wakilnya, dalam hal ini adalah wali, ya, wali yang sah dalam perkara perdata. Nah, orang tuanya kah, atau kakeknya, atau saudaranya garis lurus ke atas ataupun ke bawah dan ke samping. Nah, ini yang menjadi subjek pengadunya kalau misalnya korbannya itu belum dewasa atau di bawah orang-orang di bawah pengampuan atau orang tidak cakap hukum. Orang yang tersebut di sini seperti belum dewasa tadi, kepentingan hukumnya diambil alih oleh walinya yang sah tadi. Dan mereka yang di bawah pengampuan, kepentingan hukum juga diambil alih oleh kuratel. Itu kuratelnya atau walinya, orang di bawah pengampuan. Ini penjelasan tentang kalau korbannya belum cukup umur atau di bawah pengampuan. Berikutnya pada pasal 74, di situ pasal 74 ayat 1 dijelaskan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui. Jadi kata kuncinya ini batas-batas tentang pengaduan. Batas-batas pengaduan. Bila pengadu berada di wilayah Indonesia, maka batas pengaduannya adalah 6 bulan. Sejak peristiwa itu diketahui oleh si subjek pengadu. Sejak diketahui, ya, bukan kejadian, bukan perkara terjadi, bukan kasus terjadi, tapi sejak diketahui. Batas pengaduannya adalah 6 bulan. Lewat dari 6 bulan maka gugur atau hapus demi hukum, atau batal demi hukum perkara tersebut. Nah, jadi di sini kalau dia berada di Indonesia maka batas waktunya dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadunya mengetahui adanya kejahatan. Nah, jika dia di luar wilayah Indonesia, itu dia bertempat tinggal di Indonesia. Jika dia di luar wilayah Indonesia, maka batas waktu pengaduannya adalah 9 bulan ketika dia mengetahui. Dan bagi mereka yang belum dewasa, batas pengaduan antara 9 dan 12 bulan. 9 dan 12 bulan. Dan di sini dalam delik aduan ini tidak ada perpanjangan waktu pengaduan. Karena sini syarat prosedur formilnya sudah ditentukan dalam pasal 74. Nah, bila seorang pengadu meninggal terlebih dahulu, maka pengaduannya akan diteruskan oleh berapa pihak di sini sebagaimana diatur pada pasal 73. Nah, bila yang mengadu seorang suami, maka pengaduannya akan diteruskan oleh istrinya atau oleh saudaranya dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Nah, kalau korbannya meninggal dunia atau pengadunya meninggal dunia, pengadu yang pertama itu meninggal dunia, maka bisa diteruskan oleh istrinya atau suaminya atau saudara garis lurus ke atas dan ke bawah. Yang kedua, bila yang mengadu itu seorang istri, maka pengaduannya bisa diteruskan oleh suami atau oleh saudaranya dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Nah, ini jika si pengadu
Kemudian ketika selesai melakukan pengaduan tiba-tiba meninggal dunia. Artinya di sini tanpa ada diperpanjang, penjelasan di sini tanpa memperpanjang tenggang waktu penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, suaminya, atau istrinya yang masih hidup, kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. Nah, penjelasan pasal 73 itu kalau si korbannya tidak menghendaki penuntutan, maka tidak bisa diteruskan. Tapi ketika sudah diadukan, kemudian dia meninggal, maka bisa diteruskan oleh para pihak yang saya sebutkan tadi. Entah orang tuanya, anaknya, suaminya, atau istrinya, garis lurus ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, ini juga penting untuk diperhatikan, untuk diketahui. Kalau pada delik aduan mutlak, absolut kelah delikten, ada ungkapan dari si pengadu dalam BAP. Ini harus ada. Ini juga syarat prosedural formal. Dalam BAP itu harus tertulis bahwa saya minta peristiwa ini dituntut. Saya minta peristiwa ini dituntut. Itu kalau dalam delik aduan mutlak atau absolut tadi. Tapi kalau dalam delik aduan relatif, dia bukan peristiwa tapi nama penyebutan nama pelaku. Saya minta si A, namanya siapa misalnya, dituntut. Itu perbedaannya dalam BAP. Nah, ini juga bagi Anda kalau Anda lawyer nanti ini bisa diperhatikan, bisa jadi bahan pembelaan Anda, apakah di pra-peradilankan atau di dalam proses eksepsi atau pledoinya. Ini bisa menjadi dasar pembelaan juga kalau misalnya tidak menemukan frase ini dalam BAP. Pada delik aduan mutlak tadi saya sampaikan, frase saya minta peristiwa ini dituntut terus ada. Adapun pasal-pasal delik aduan mutlak, pasal 310 penghinaan, silakan dibaca, pasal 311 KUHP fitnah, terus pasal 315, 316, 319 ini menghina sederhana, terus 284 overspill ini perzinahan, 284, 287 perkosaan, 287 ini salah anak di bawah umur kalau nggak salah, perkosaan anak di bawah umur, cabulan terhadap anak di bawah umur ya, perkosaan terhadap anak di bawah umur. 287. Ada pasal 287, cabul dengan orang dengan anak-anak di bawah umur. Dengan anak di bawah umur. Ini juga karena anak di bawah umur dianggap tidak cakap hukum untuk melakukan pengaduan karena belum berusia 15 tahun pada ayat 1 287 ayat 1. Maka kalau dalam pasal 287 sini berbunyi barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin diancam dengan pidana penjara 9 tahun selama paling lama 9 tahun. Nah, pada frase ini sebenarnya tidak tentang delik aduannya, tentang pengaduannya ada pada ayat 2-nya. Pada ayat 2-nya. Penuntutan ayat 2-nya penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umur wanita itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada pasal 291 dan 294. Nah, artinya tetap ini delik aduan. Nah, kalau misalnya belum sampai 12 tahun, yang tadinya delik aduan absolut, dia bisa menjadi delik aduan relatif, bergeser menjadi delik aduan relatif. Ini bicara tentang apa? Harus dilakukan penemuan hukum. Karena kalau anak yang kalau misal usianya di atas 12 tahun, sesuai dengan pasal tadi kan bisa 19 sampai 9 sampai 12 tahun waktu itunya, waktu bulan, syarat 9 sampai 12 bulan. Saya kalau usianya baru 16 tahun dicabuli, itu bisa, artinya batas biar masih bisa dilakukan penuntutan ya sampai menunggu anaknya dewasa bisa. Tapi kalau misalnya anaknya
di bawah 12 tahun dicabuli, maka di sini dari delik aduan absolut dia bisa berubah menjadi delik aduan relatif. Delik aduan relatif. Jadi artinya anak di bawah umur itu kan tidak cakap hukum untuk melakukan pengaduan, maka harus diwalikan oleh orang tuanya atau oleh saudaranya. Nah, pasal 287 perkosaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. 293 tentang cabul. Terus 322, 323 ini tentang pembukaan rahasia, 369 tentang pengancaman. Pasal-pasal di atas yang saya sebutkan tadi mensyaratkan bahwa baru bisa dituntut apabila diajukan langsung oleh yang menderita, namanya adalah korban. Nah, pasal 287 penjelasannya mutlak bila wanitanya berusia 12 sampai 16 tahun. Itu tetap si korban yang mengadu menjadi subjek pengadu. Kalau usianya 12 sampai 16 tahun. Tapi jika dia kurang dari 12 tahun, maka dia berubah menjadi delik aduan relatif, tidak lagi delik aduan absolut. Ini penemuan hukum yang berhubungan dengan pasal 287. Selanjutnya, delik aduan relatif. Nah, kalau delik aduan relatif boleh diadukan oleh orang selain yang menderita, selain korban. Nah, pada penuntutan ada ungkapan dalam BAP tadi yang saya sebutkan sebelum tadi, bahwa saya minta supaya si A, sebutan namanya, itu dituntut. Saya minta, ini adalah BAP harus ada prase ini. Dalam BAP harus ada keterangan ini, karena jika tidak, batal demi hukum proses penuntutannya. Jadi pasal-pasal yang terkait dengan delik aduan relatif ini pasal 367, 369, 370, 376, 372, 394, 404, 411 KUHP. Nah, delik aduan dapat ditarik kembali dalam jangka waktu 3 bulan. Dalam jangka waktu 3 bulan ini bagaimana diatur pada pasal 75 KUHP. Dalam pasal 75 KUHP, orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Jadi hari ini melakukan pengaduan, maka bisa dicabut. Nah, kalau bahasa di lapangan itu cabut verbal katanya kan. Dicabut verbal nih kalau delik aduan. Artinya pengaduan itu bisa ditarik kembali, dibatalkan. Misalnya ketika sudah ada penyelesaian damai antara pelaku dengan korban, maka pengaduannya bisa dicabut. Batas waktunya 3 bulan setelah diadukan. Jadi kalau tadi kalau pengaduannya 6 bulan setelah mengetahui kalau di Indonesia, kalau di luar Indonesia 9 bulan setelah mengetahui. Nah, itu harus Anda ingat. Selanjutnya tentang residip, saya jelaskan secara singkat saja. Residip di sini pengulangan kejahatan. Mana sudah saya sampaikan persamaan antara residip dengan konkursus. Persamaan residip dengan konkursus, kalau konkursus kemarin pengulangan pidana juga, dan pembarengan banyak perbuatan pidana yang dilakukan dan belum satu pun yang dipidana yang berkekuatan hukum tetap. Sementara kalau residip melakukan pengulangan kejahatan tapi salah satu perbuatan itu sudah dipidana yang berkekuatan hukum tetap. Residip ini pengulangan kejahatan, orangnya residipis, biasa sering kita dengar istilah residipis. Residip di sini pengulangan kejahatan yang diatur dalam pasal diatur pada pasal 486 sampai pasal 488. Residip adalah pengulangan kejahatan di mana masing-masing kejahatan itu telah pernah divonis oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah. Ada salah satu perbuatan sudah divonis oleh hakim berkekuatan hukum tetap. Itu residip. Kalau konkursus kemarin dia belum satu pun. Itu gabungan tindak pidana. Nah, ancaman pidananya ditambah 1/3 kalau dalam residip. Kalau bisa Anda baca pada pasal pasal 486. Pada pasal 486 tentang residip ini dianggap juga sebagai pengulangan umum. Pengulangan umum batas waktu 5 tahun ketika dia bebas, batas waktu ketika kalau kurang dari 5 tahun sudah melakukan kejahatan kembali, maka yang bersangkutan untuk perbuatan pidana berikutnya diancam pidana yang pidana pokok ditambah 1/3. Ditambah 1/3. Nah, peraturan tersebut
pada pasal 486 tadi, masuk kategori residiv umum. Nah, di dalam pasal ini ancaman pidana tadi sudah saya sampaikan ditambah sepertiga. Jika ada syarat, tapi harus ada syarat-syarat tertentu untuk ditambah sepertiga. Syarat yang pertama itu mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. Perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. Kejahatan yang sama misalnya penghinaan dan penghinaan sederhana, atau mencuri dengan mencuri dan mencuri, atau membunuh dengan membunuh yang oleh undang-undang dianggap sama, seperti misalnya pasal terdapat dalam pasal 486 KUHP. Nah, syarat berikutnya harus hukuman penjara. Harus hukuman penjara. Ini baru bisa diterapkan residiv. Kejahatan sama dan harus hukuman penjara. Terus ancaman tidak lebih dari 5 tahun sejak terhitung si tersalah lain sama sekali atau sebagai sebagian hukumannya. Selanjutnya, ini sudah saya jelaskan hal-hal yang meniadakan hukuman. Hal-hal meniadakan hukuman kemarin, matinya si terpidana, terus juga daluarsa, terus juga ada gerasi dan amnesti yang meniadakan hukuman atau dasar penghapus pelaksanaan pidana. Pasal 83, 84 kemarin sudah saya sampaikan. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Sudah saya jelaskan tentang beberapa dasar penghapus. Kemarin sudah dasar penghapus pidana, dasar penghapus penuntutan, terus dasar penghapus pelaksanaan pidananya, terus tentang delik aduan dan delik aduan dan residiv, dan nanti akan kita lanjutkan tentang dasar peringan pidana. Dasar peringan pidana. Oke, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Untuk materi kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan disimak dan dipahami video yang saya kirimkan ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam grup WA kita. Selamat mempelajari. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.